Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ruang kolaborasi lomba kerja H dalam UPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kurnia Skarsari, Resti Elmi, Restiana Ega, dan Wahyu Robiatun Nikmah. Lomba kerja H pada UPD atau Hook and Hold. Terdapat 7 aspek dalam merancang pembelajaran menggunakan understanding by design, yaitu aspek web. Namun, pada pembahasan kali ini, kami akan fokus terhadap aspek H. Aspek hook and hold adalah bagaimana cara membuat pembelajaran yang menarik untuk mempertahankan perhatian peserta didik, menurut Susanti dan kawan-kawan pada tahun 2024. Berikut adalah penjabaran salah satu aspek dalam WU seperti H, hook and hold, di mana suatu aktivitas yang dapat membangkitkan fokus dan perhatian peserta didik pada topik, berupa menyatakan masalah, ide, pemberian pertanyaan pemantik, atau aktivitas permainan sederhana. Yang pertama adalah bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pemikiran ide-ide besar dengan memastikan semua peserta didik merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi. Lalu yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk berkolaborasi dengan rekan sekelasnya, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi ide. Lalu yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, misalnya diskusi kelompok atau tugas proyek berbasis masalah. Lalu yang keempat, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik agar dapat mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang kelima, memberikan umpan balik yang membangun agar peserta didik dapat memperbaiki kinerjanya serta memberikan apresiasi. Nomor 2, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, segera, menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Guru dapat menciptakan suasana dengan menyambut ide-ide peserta didik dengan positif, walaupun dari segi penyampaiannya belum sempurna, atau memberikan kesempatan pada semua peserta didik tanpa terkecuali untuk berpartisipasi dalam diskusi di kelas. Selain itu, menghormati perbedaan pendapat dengan menghargai ide-ide kreatifnya. Kemudian, memberikan tantangan yang kreatif. Guru dapat memberikan tantangan seperti meminta murid untuk membuat proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran, mengadakan lomba karya tulis dengan tema yang kreatif, memberikan tugas yang mengharuskan peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik dapat membantu peserta didik belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan begitu, guru dapat menggunakan metode seperti brainstorming, mind mapping, problem-based learning, metode pembelajaran ice breaking, dan yang lainnya. Kemudian memberikan umpan balik yang membangun. Umpan balik yang konstruktif dapat membantu murid meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mereka. Guru dapat memberikan umpan balik dengan berbagai macam cara seperti menekankan kelebihan dan kekurangan ide-ide murid, memberikan saran untuk mengembangkan ide murid. Yang paling penting adalah memberikan contoh-contoh karya kreatif yang dapat menginspirasi murid. Diharapkan dengan memberikan umpan balik tersebut dapat membangun dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan juga dapat memotivasi mereka untuk bisa berkembang. Selain itu, menjadi role model yang kreatif, guru dapat menjadi
role model bagi peserta didik dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang kreatif. Ada beberapa hal juga bisa dilakukan untuk mendukung kekreativitasan peserta didik, diantaranya menggunakan teknologi dalam pembelajaran, mengajak murid untuk belajar di luar kelas, atau memberikan penghargaan kepada murid yang menunjukkan kemampuan berpikir kreatifnya. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Yang pertama, mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman atau kehidupan sehari-hari yang relevan dengan peserta didik. Di sini, guru juga dapat memberikan soal berbentuk cerita agar dapat memperkuat pemahaman peserta didik terkait materi yang dipelajari. Lalu selanjutnya, melibatkan peserta didik secara aktif selama proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi atau tugas proyek. Lalu selanjutnya, menggunakan media pembelajaran yang beragam agar materi yang disampaikan terlihat menarik dan dapat mendukung pemahaman peserta didik terkait materi yang dipelajari, misalnya gambar, video pembelajaran, atau platform online. Dengan menggunakan berbagai pendekatan tersebut, diharapkan dapat membantu meningkatkan minat dan keingintahuan peserta didik terkait materi yang dipelajari. Soal yang keempat, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Untuk menopang minat belajar peserta didik, guru perlu menerapkan beberapa tindakan yang mampu untuk menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Tindakan yang dapat dilakukan guru yaitu dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agar membuat situasi belajar lebih menarik dan interaktif. Lalu menggunakan media model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, contohnya problem brainstorming. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan memberikan kesempatan untuk mereka berdiskusi dan sehingga dapat meningkatkan minat belajar. Yang keempat, mengaitkan pembelajaran dengan situasi atau masalah dalam kehidupan nyata yang dapat membantu peserta didik untuk melihat relevansi dan pentingnya materi yang sedang dipelajari. Dan yang kelima, mengadakan ice breaking agar peserta didik tidak merasa bosan atau ketika penyampaian materi kurang menarik bagi peserta didik. Lalu untuk yang selanjutnya, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Yang pertama yaitu hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman peserta didik tentang materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, pemilihan strategi dan metode belajar yang kurang tepat. Untuk hambatan yang selanjutnya yaitu hambatan yang menimbulkan kurangnya rasa percaya diri dalam bertanya. Yang pertama yaitu adanya rasa takut dalam diri peserta didik. Yang kedua, timbulnya rasa gugup dan cemas dalam diri peserta didik. Dan yang ketiga, menolak tanggung jawab hidup untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Untuk yang selanjutnya yaitu hambatan yang menimbulkan rendahnya imajinasi peserta didik. Yang pertama yaitu keterlibatan guru yang terlalu banyak mengontrol kegiatan yang dilakukan peserta didik. Yang kedua yaitu cara belajar dengan menghafal tanpa pemahaman yang bermakna. Kemudian tekanan yang berlebihan terhadap konformitas tradisi di rumah, di sekolah, ataupun lingkungan yang dapat menghambat pengembangan kreativitas. Yang keempat, peserta kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Yang kelima, peserta didik takut berbuat salah dan takut berkritik. Dan yang ketujuh, menjadi peserta didik yang pasif dan menunggu instruksi membuat pemikiran peserta didik tidak terangsang untuk ide-ide dan informasi baru. Untuk yang selanjutnya yaitu hambatan yang menimbulkan ketidakmampuan memutuskan. Yang pertama yaitu ketidakmampuan peserta didik untuk bertindak tegas dan adanya sifat ragu-ragu. Yang kedua, pemahaman yang tidak tepat terkait permasalahan. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan manajemen waktu. Selanjutnya dalam penerapan dalam UBD,
Seperti contohnya sebagai berikut. Mengapa itu termasuk H? Karena dalam tahapan tersebut memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik agar dapat mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif, dan penggunaan teknologi untuk menarik minat peserta didik agar aktif dalam pembelajaran. Lalu pada fase kedua juga termasuk dalam H, karena menggunakan pembelajaran PBL yang dapat membantu peserta didik belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan memfasilitasi mereka untuk berkolaborasi dengan teman sekelasnya, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk berbagi ide. Dan di fase ketiga juga termasuk dalam H, karena pada fase tersebut memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik agar dapat mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu berikut adalah beberapa jurnal atau artikel yang menjadi referensi bagi kami dalam membahas lomba kerja H dalam UPD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.